Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke kasus nomor 11 dari buku Peter Drucker, Management Cases. Ini spesifik banget ngebahas soal tantangan dan kebutuhan sektor sosial, ya atau organisasi nirlaba gitu, yang terus berkembang. Sumber utama kita ini surat pribadi Drucker dari tahun 1990. Lumayan tua tapi isinya relevan. Betul, dan ini bukan surat biasa loh ya. Bukan, ini semacam cetak biru strategis gitu ya, yang diajukan Drucker buat yayasan nirlaba baru yang dia dirikan. Sekarang namanya Leader to Leader Institute. Nah, isinya itu soal prioritas kunci untuk memperkuat manajemen di sektor yang kita tahulah perannya makin vital buat masyarakat. Oke, jadi misi kita kali ini membedah pemikiran Drucker itu. Kebutuhan mendesak apa sih yang dia lihat waktu itu, 3 dekade lebih yang lalu, buat bantu sektor nirlaba ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana pandangan ini nyambung nggak ya sama tantangan dan peluang yang mungkin Anda hadapi atau amati di sektor sosial hari ini? Iya, entah Anda itu pemimpin nirlaba, relawan, donatur, atau mungkin cuma pemerhati aja. Oke deh, mari kita mulai pendalamannya. Kita mulai dari observasi dasar Drucker di tahun 1990 ya. Dia lihat ada semacam paradoks nih. Paradoks gimana tuh? Jadi organisasi nirlaba kan perannya krusial banget ya, seringkali nanganin masalah sosial yang paling rumit gitu. Tapi, dari sisi praktek manajemennya, Drucker merasa sektor ini agak ketinggalan dibanding sektor bisnis. Gimana menurut Anda? Masih relevan nggak? Wah, kalau ditanya relevan, kayaknya masih ya, di beberapa aspek. Justru paradoks itu yang jadi titik tolak pemikiran Drucker di suratnya. Yang menarik itu bukan cuma dia ngakuin peran vital nirlaba, tapi kesadaran bahwa semangat sama niat baik aja tuh nggak cukup. Jadi perlu lebih dari itu ya? Iya, surat itu kayak manifesto kecil lah, yang nyeru, gituin, pentingnya disiplin manajemen, efektivitas operasional, fokus ke hasil nyata di sektor sosial. Yayasannya itu diniatkan jadi katalisator gitu, buat jembatanin kesenjangan antara misi mulia sama manajemen efektif. Jadi bukan kritik menjatuhkan ya, tapi lebih ke ajakan untuk ningkatin kapasitas bareng-bareng. Tepat sekali. Bukan kritik, tapi panggilan untuk peningkatan kapasitas secara sistemik. Oke, nah panggilan itu dia terjemahin jadi beberapa prioritas yang konkret. Yang pertama banget dia garis bawahi itu kebutuhan mendesak soal alat bantu evaluasi diri. Evaluasi diri. Iya, terutama buat organisasi nirlaba skala kecil sampai menengah yang mungkin sumber dayanya terbatas gitu. Dan ini bukan audit keuangan biasa ya, tapi evaluasi yang menyeluruh. Betul, betul. Drucker ngebayanginnya kayak semacam perangkat evaluasi diri atau self-evaluation toolkit gitu. Toolkit ya. Iya, tapi ini bukan sekedar daftar periksa loh ya. Lebih ke kerangka kerja buat refleksi mendalam. Pertanyaannya itu nyentuh inti organisasi banget. Contohnya gimana tuh pertanyaannya? Ya kayak, misi kita masih jelas nggak? Masih relevan? Terus, gimana kita ngukur kinerja sama dampak nyata, bukan cuma aktivitas doang? Struktur organisasi kita udah dukung misi belum? Alokasi sumber daya juga ya. Pasti. Gimana kita alokasiin sumber daya, uang, waktu, orang secara optimal? Gimana cara narik, mempertahankan, dan memberdayakan staf plus relawan? Ini pertanyaan fundamental banget, tapi seringkali susah dijawab tanpa panduan. Dan jadi makin kompleks karena laba di sektor nirlaba kan bukan duit ya. Nah, itu dia intinya. Gimana coba organisasi yang tujuannya berantas buta huruf atau lindungi lingkungan misalnya benar-benar ngukur suksesnya? Itu dia. Ngukur dampak sosial itu jauh lebih rumit daripada ngitung profit. Drucker sadar banget soal ini. Makanya, dia nggak cuma ngusulin alat, tapi juga kemungkinan adanya layanan rujukan atau mungkin konsultasi singkat gitu. Oh, jadi ada pendampingannya juga ya? Tujuannya bantu organisasi nerjemahin data evaluasi jadi wawasan strategis, jadi tindakan perbaikan. Ini bukan soal ngehakimin, tapi memberdayakan. Nah, pertanyaan reflektif nih buat Anda yang terlibat di sektor ini. Seberapa sering sih organisasi Anda nyempetin waktu buat evaluasi diri yang mendalam kayak gini? Yang beneran mendalam ya, bukan cuma laporan tahunan atau nurutin permintaan donor aja? Iya, itu dia. Ada nggak proses sistematis buat nanya, kita ini beneran bikin perbedaan yang kita pengen nggak sih? Pertanyaan penting tuh. Oke, dari evaluasi internal kita geser ke kebutuhan eksternal yang juga krusial menurut Drucker. Prioritas kedua,
akses mudah ke informasi. Informasi. Ini mungkin kedengerannya sepele ya di zaman internet gini, tapi coba bayangin kondisi tahun 1990. Jauh banget bedanya. Tahun 90-an itu mau akses buku manajemen terbaru, jurnal penelitian, studi kasus, video pelatihan, atau bahkan daftar pakar yang relevan buat nirlaba, itu bisa perjuangan sendiri. Susah ya carinya? Susah. Informasi seringkali nyebar, mahal, atau nggak dirancang spesifik buat konteks nirlaba. Drucker lihat ini sebagai hambatan gede. Ya gimana? Tanpa akses mudah ke pengetahuan, gimana organisasi bisa belajar dari pengalaman orang lain? Atau adopsi praktik terbaik, atau hindari mulang kesalahan yang sama. Betul. Implikasinya bisa luas banget. Organisasi bisa jadi kayak kerja di gelembungnya sendiri. Nggak sadar ada inovasi atau pendekatan efektif di tempat lain. Jadi kayak inefisiensi sistemik gitu. Masuk akal. Keterbatasan akses informasi ini bisa menghambat pembelajaran dan inovasi kolektif di seluruh sektor ya. Banget. Bayangin berapa banyak waktu dan sumber daya kebuang karena organisasi harus nemuin roda lagi buat masalah yang solusinya sebenarnya udah ada di luar sana. Jadi inisiatif Drucker buat mikirin penyediaan sumber daya informasi terpusat itu langkah fundamental ya. Iya, ini bukan cuma soal nyediain bahan bacaan, tapi bangun infrastruktur pengetahuan buat sektor itu. Ironisnya, hari ini tantangannya mungkin kebalik ya. Gimana tuh? Bukan kekurangan informasi, tapi malah kebanjiran informasi. Tapi tetap aja kebutuhan akan sumber yang terkurasi, terpercaya, dan relevan buat nirlaba itu vital. Nah, gimana Anda nyaring informasi yang seabrek serangan ini biar dapat wawasan yang benar-benar berguna buat organisasi Anda? Nah, itu PR juga ya. Oke, pertanyaan bagus. Lanjut nih, prioritas ketiga yang diajuin Drucker, ini idenya menarik banget dan mungkin agak radikal ya waktu itu. Konsep karir paralel atau parallel careers. Maksudnya apa nih? Idenya strategis banget ini. Drucker ngamatin, banyak profesional di tengah karir mereka itu punya keahlian, pengalaman, energi yang bisa berharga banget buat organisasi nirlaba. Tapi Kenapa? model relawan tradisional seringkali cuma narik pensiunan atau fokusnya ke tugas-tugas yang kurang strategis lah. Nah, konsep karir paralel ini tentang nyiptain jalur buat profesional aktif nyumbangin keahlian inti mereka secara signifikan. Contohnya? Misalnya, ahli marketing bantu susun strategi komunikasi nirlaba, atau CFO bantu perbaiki manajemen keuangan, ahli HR bantu kembangin sistem manajemen talenta, gitu. Wah, jadi ini bukan sekedar ngisi waktu luang, tapi beneran manfaatin keahlian profesional secara sukarela ya. Drucker bahkan nyebut buku What Color is Your Parachute itu sebagai analogi proses pencocokan yang cermat. Iya, penekanannya kuat banget di the right fit, kecocokan yang pas. Ini bukan sekedar nempatin orang di posisi relawan yang kosong, tapi ngerti mendalam, kekuatan unik orang ini apa, nilai-nilainya apa, aspirasinya apa, terus gimana itu bisa nyambung sama kebutuhan strategis nirlaba. Jadi jodohinnya harus pas ya? Betul, proses menjodohkan ini tujuannya biar win-win. Organisasi dapat akses ke talenta berkualitas tinggi yang mungkin nggak mampu mereka rekrut. Sementara profesionalnya dapat pengalaman memuaskan, jejaring baru, dan ngerasain dampak langsung dari keahlian mereka. Kedengerannya ideal banget, tapi realistis gak sih di tahun 1990? Mungkin ada tantangan dari perusahaan tempat si profesional kerja, atau dari nirlabanya sendiri. Pasti ada tantangan. Mungkin perlu ubah budaya ya, baik di perusahaan biar dukung karyawannya kontribusi, maupun di nirlaba biar siap nerima dan manfaatin kontribusi strategis bukan cuma tenaga tambahan. Ide Drucker ini mungkin emang lebih visioner ya pada masanya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai ada ya. Nah, hari ini kita lihat manifestasinya dalam bentuk skills-based volunteering atau program pro bono korporat kita. Tapi pertanyaannya tetap sama, seberapa strategis penempatannya? Cuma proyek sporadis, atau beneran terintegrasi di rencana jangka panjang nirlaba? Gimana organisasi Anda manfaatin potensi relawan profesional sekarang? Menarik ya evolusinya. Oke, prioritas keempat dan terakhir yang diidentifikasi Drucker, meskipun dia ngaku masih agak samar bentuknya waktu itu, ini visi tentang pusat informasi atau clearinghouse utama buat manajemen nirlaba. Fungsinya apa nih? Coba bayangin sebuah lembaga atau platform terpusat gitu, yang jadi rujukan utama buat siapa aja yang pengen belajar praktik manajemen nirlaba yang efektif. Tempat ngumpulnya pengetahuan ya? Iya.
tempat di mana pengetahuan soal apa yang berhasil dan gak berhasil dalam galang dana, bangun dewan efektif, kelola relawan, definisiin misi, ukur hasil, advokasi, macam-macam lah. Dikumpulin, disintesis, terus disebarin. Jadi kayak pusatnya gitu ya? Drucker bandingin potensi peran lembaga ini kayak peran historis American Management Association, AMA, buat sektor bisnis di Amerika. AMA dulu kan pengaruhnya gede banget dalam netapin standar dan nyebarin praktik manajemen bisnis modern. Wah, jadi semacam pusat keunggulan atau perpustakaan praktik terbaik buat seluruh sektor nirlaba ya? Potensinya kedengarannya luar biasa buat ngatasin fragmentasi yang tadi Anda sebut. Gede banget potensinya. Secara teori, ini bisa akselerasi kurva belajar seluruh sektor secara drastis. Praktek terbaik dari satu organisasi inovatif bisa cepat diadopsi ribuan organisasi lain. Ini bisa ningkatin efektivitas dan dampak sektor secara keseluruhan. Tapi pasti nggak gampang bikinnya ya? Nah, Drucker juga realistis kok. Dia tahu bangun lembaga kayak gini yang kredibel, komprehensif, berkelanjutan, butuh investasi waktu, tenaga ahli, sumber daya finansial yang gede banget. Nggak bisa dibangun semalam. Dan mungkin tantangannya juga gimana biar relevan terus dan dapat buy-in dari sektor yang beragam banget ini. Dari yayasan raksasa sampai komunitas kecil. Tepat. Keberagaman sektor nirlaba itu sendiri tantangan. Apa yang berhasil buat yayasan internasional gede, belum tentu relevan buat LSM lokal kecil kan? Pusat clearing yang ideal, ya harus bisa nyediain pengetahuan yang relevan buat macam-macam konteks. Kalau sekarang gimana? Udah ada belum yang kayak gitu? Hari ini sih kita punya banyak ya, platform online, asosiasi sektoral, lembaga riset. Tapi apa ada satu entitas tunggal yang benar-benar fungsi sebagai clearing house komprehensif kayak yang mungkin dibayangin Drucker? Kayaknya belum sepenuhnya ya. Pengetahuan masih cenderung kepencar di berbagai silo digital atau institusi gitu. Oke, kita udah bedah keempat prioritas Drucker dari tahun 1990. Evaluasi diri, akses informasi, karir paralel, sama pusat clearing pengetahuan. Nah sekarang, coba kita tarik benang merahnya ke masa kini dan relevansinya buat Anda. Udah 30 tahun lebih nih, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan ini udah terpenuhi? Dan sejauh mana tantangannya masih kerasa? Sektor nirlaba jelas sudah transformasi besar-besaran ya sejak 1990. Teknologi informasi ngerevolusi akses informasi. Konsep kayak manajemen berbasis hasil, pengukuran dampak sosial, tata kelola yang baik atau good governance itu udah jauh lebih mainstream. Udah banyak juga program peningkatan kapasitas, jaringan kerja sumber dana baru ya. Betul. Ide karir paralel juga udah ada bentuknya di macam-macam skills-based volunteering dan kemitraan korporat nirlaba. Jadi bisa dibilang kebutuhan yang diidentifikasi Drucker udah terjawab gitu. Sebagian iya, tapi mungkin lebih pas dibilang tantangannya berevolusi. Contohnya evaluasi diri. Sekarang banyak kerangka kerja pengukuran dampak. Ada logic model, theory of change, SROI. Tapi tantangannya geser ke implementasi yang bermakna, bukan cuma formalitas. Gimana ngukur dampak jangka panjang yang susah dihitung ya? Nah, itu. Terus gimana nyimbangin tuntutan akuntabilitas donor sama kebutuhan belajar internal? Terus soal akses informasi, kayak tadi dibahas, masalahnya bukan lagi langkah, tapi kurasi dan validasi. Di tengah tsunami informasi digital. Kalau soal relawan profesional sama berbagi pengetahuan gimana? Buat karier paralel, tantangannya bukan lagi apa mungkin, tapi gimana ngelakuinnya secara strategis dan berkelanjutan. Gimana mastiin kontribusi relawan ahli beneran terintegrasi, bukan cuma proyek tambahan. Oke. Terus clearinghouse? Buat clearinghouse, meskipun banyak sumber online, tantangan fragmentasi dan nemuin sinyal di tengah kebisingan itu masih nyata. Nyari praktek terbaik yang teruji dan relevan buat konteks spesifik Anda, itu masih butuh usaha. Jadi, ya meskipun lanskapnya berubah drastis, isu-isu fundamental yang diangkat Drucker, Soal gimana jadi lebih efektif, akuntabel, dan terus belajar. itu tetap relevan banget. Ini jadi bawa kita ke refleksi penting ya. Sejauh mana kemajuan kolektif kita dalam bangun fondasi manajemen yang kokoh buat sektor sosial ini? Udah maksimal belum kita manfaatin potensi sektor ini buat jawab tantangan sosial yang juga makin kompleks? Pertanyaan itu penting banget. Surat Drucker ini pengingat kalau sektor sosial dengan segala idealismenya tetap butuh fondasi manajemen yang kuat biar bisa berkelanjutan dan capai dampak maksimal. Keseimbangan antara hati, semangat misi,
dan kepala, manajemen yang efektif itu kuncinya. Jadi kebutuhan buat terus belajar, adaptasi, inovasi, dan evaluasi diri secara jujur itu nggak lekang oleh waktu ya? Sama sekali nggak. Prinsip-prinsip itu abadi. Oke, jadi kita udah kupas tuntas 4 prioritas Peter Drucker dari tahun 1990 buat perkuat sektor sosial. Seperti di kasus nomor 11 ya, dorongan kuat buat evaluasi diri sistematis, pentingnya akses informasi merata, potensi strategis karir paralel buat profesional aktif, dan visi pusat berbagi pengetahuan manajemen nirlaba. Pemikiran Drucker ini, walau udah lebih dari 3 dekade, tetap jadi pengingat kuat soal dinamika unik sektor nirlaba. Selalu ada tegangan kreatif antara dedikasi ke misi sosial sama tuntutan disiplin manajemen, efisiensi sumber daya, dan pengukuran hasil yang kredibel. Kemampuan sektor ini buat terus belajar, adaptasi sama perubahan lingkungan yang cepat, dan kritis nilai kinerjanya sendiri, itu jadi kunci sukses jangka panjangnya ya. Tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Nah, sebagai penutup pembahasan mendalam kita kali ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran nih, buat direnungkan. Terinspirasi langsung dari kasus Drucker nih. Coba ingat lagi 4 area prioritas tadi. Evaluasi, informasi, relawan strategis, berbagi pengetahuan. Coba pertimbangkan. Dalam kapasitas Anda sekarang, atau mungkin di masa depan, peran apa sih yang bisa Anda mainkan buat ikut kontribusi pada penguatan manajemen di sektor sosial? Dan dari semua diskusi kita hari ini, apa satu wawasan atau pertanyaan paling penting yang muncul buat Anda pribadi? Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.